Halo semuanya. Selamat datang di podcast kami yaitu Kelompok 13. Di sini kita akan membahas tantangan-tantangan apa saja nih yang ada di media digital. Sebelum kita bermulai, sebaiknya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Cantik Kaulandari, PLB Nurul Ainur. Saya Nurali Srafa. Saya Riko Alidi Saputra. Nah, sebelum kita mulai nih ke pembahasan kita, saya mau bertanya dulu, menurut teman-teman apa sih tantangan yang sering kita temui di media digital? Kalau menurut saya sendiri ya, tantangan terbesar saya tuh kayak kesalahpahaman, banyak kesalahpahaman. Kayak kita kan virtual jarak jauh, itu Iya, kan iya. bisa menimbulkan kesalahpahaman Iya, benar dan banget. persepsi yang berbeda ya. Kayak gitu sih menurut saya. Iya, saya juga setuju sih dengan pendapat Kak Lilia tadi ya. Kayak kesalahpahaman itu sering terjadi karena kita melewati virtual. Itu banget. Nah, banyak banget ya sekarang orang-orang tuh kayak menerima informasi saja, tetapi tidak diulik informasi tersebut, Kak. Kayak salah satu contohnya kayak ada seseorang influencer gitu kan bisa mengasih edukasi kepada kita, tapi kita tidak tahu kebenarannya yang terjadi gitu. Tapi kita kayak asal komen aja, itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Berarti kayak banyak salah paham gitu ya. Iya, Karena benar banget. orang tuh mengambil informasi belum kayak cuma ngambil informasi aja tanpa tahu kebenarannya. Padahal Iya, sebenarnya gitu. tuh informasi itu tidak benar adanya gitu ya. Kalau menurut Kak Latifah gimana? Oke, tidak sesuai fakta dan data ya Kak. Menurut aku banyak oknum influencer yang dia memanfaatkan ketenarannya Bisa sih. Iya. untuk engagement. Jadi dia cari sensasi supaya bisa dapat. Jadi dia Viewsnya naik sengaja gitu ya. dia Itu beda sengaja sih. mengupload konten yang memicu komentar-komentar dan Netizen gitu. hal-hal yang Itu buruk gitu ya, kayak itu ngambil bisa jadi. keuntungan sepihak sih Hmm, Kak. itu- Ya, itu sering juga sih kita ketemuin kan. Ya, itu banyak Benar banget. sih. Itu bikin berita-berita yang aslinya lebih penting jadi ketutup gara-gara ada satu oknum influencer ini yang pengen banget cari sensasi nih Kak. Oh iya, bener banget. Dari kasus-kasus yang kita tahu nih sekarang, saya mau bertanya, sebenarnya tuh ada nggak sih tips gimana caranya biar komunikasi digital itu tuh bisa berjalan dengan efektif, bisa baik gitu, tanpa adanya konflik-konflik seperti itu? Kalau dari aku ya, aku lagi itu kayak selalu pikir panjang dulu deh dampak kedepannya tuh gimana ya. Kalau misalkan kita asal kirim aja Ya, pesan asal komen gitu ya. itu pasti dampak kedepannya lebih bahaya banget sih, dan kita nggak tahu ya tanggung jawabnya atau enggak gitu. Oh, jadi sebelum melakukan sesuatu itu kita harus memikirkan dulu ya gimana dampak kedepannya. Iya, bener banget. Kalau menurut Kak Aiko dan Kak Latifah gimana? Menurut Adakah tips lain gitu? Oh, tipsnya mudah banget ya. Sebelumnya kita kayak kenali dulu gitu, apa ini penting atau enggak. Misal kayak berita nggak terlalu penting ya, mending kita nggak usah ikut campur aja, iya, Kak, kayak gitu. Kayak sekarang kan ada yang lebih penting kan. Nah, berita yang penting itu kita usutkan gitu. Yang nggak penting itu ya udah kita bodo amat aja. Jangan sampai jangan sampai diri kita itu rugi gitu loh, Kak. Bener. Karena Rugi juga diri sekarang sendiri ini jadinya. media digital itu tuh berpengaruh banget ya buat kedepannya. itu Karena jejak digital itu benar-benar bener banget Kak. ya benar-benar berbahaya. Karena Ya bahaya misal kita banget sih, Kak. kalau kerja, aku pernah denger ya Kak, kalau misalnya kita kerja itu jejak digital kita tuh bakalan dicek. Itu juga sebenarnya tuh kita harus waspada sama itu ya Kak ya. Iya. Kalau menurut Kak Latifah gimana nih? Ataukah karena komentar itu kan pasti dengan kata-kata yang kasar dan Iya, benar banget. ngejudge kan, tujuannya untuk ngejudge pasti dengan kata-kata kasar. Menurut Kak Latifah gimana caranya biar teman-teman itu tuh nggak melakukan itu gitu loh? Oke, menanggapi Aiko tadi, kita jangan kasih panggung ke kayak gitu ya Kak. Jadi kita lebih bijak dalam memilih konten yang kita akan lihat. Apakah itu mengedukasi, apakah itu bermanfaat. Jadi kita lebih seleksi dalam pilihan tontonan yang kita pilih gitu sih Kak. Iya, benar banget. Sebenarnya kalau misalnya melihat dari pendapat teman-teman semua tadi, aku tuh jadi mikir sebenarnya etika komunikasi digital tuh gimana sih Kak? Menarik sih Kak. Menarik. Jadi kalau misalnya nih ya, kita lagi emosi nih, emosi kan kayak pikiran kita kemana-mana dan kayak selalu ngambil keputusan kayak udahlah ini gitu, yang pas lagi kita emosi gitu. Oh, Jadi iya. kita asal kirim pesan komentar gitu yang Tanpa tahu dampaknya dulu kan, Kak. tanpa tahu dampaknya. Jadi kayak pas kita lagi emosi, biar emosi kita lega gara-gara biar kekirim tuh komentarnya itu. Jadi kan kita nggak tahu kedepannya nih Kak. Iya. Oh jadi itu
kita tuh tanpa sengaja membuat perasaan orang lain tuh terluka gitu ya. Iya benar-benar. Tapi sebenarnya itu kan kita banyak orang yang melakukan itu juga bukan karena orang itu tidak salah kan, tapi ada juga orang yang melakukan itu karena orang itu memang salah. Iya. Oke. Menurut yang lain gimana? Adakah etika yang harus kita jaga untuk dalam bermedia sosial? Menurut aku sih etika itu penting banget ya dalam bermedia sosial kan, apalagi sekarang di era digital kan, orang sering berkomunikasi itu lewat media ya Kak terutama. Nah kita itu harus banget menjaga etika dalam media sosial Kak, salah satunya contohnya kayak kita harus menjaga diri juga, biar apa? Biar citra diri kita itu terlihat baik juga. Kalau kita asal komen aja di di tempat orang atau di video-video orang kan, kemungkinan citra diri kita juga jelek dong nanti. Misal kalau kita ingin mendapatkan pekerjaan, itu yang dilihatkan terutama media sosial kita Kak. Jadi kita harus beretika juga dalam media sosial, nggak harus di dunia nyata juga gitu. Jadi dengan cara ini ya Kak, mungkin dengan bertutur kata yang sopan, Iya, benar banget. bahasa yang bagus, dan kita tuh benar-benar harus berhati-hati dalam berkomentar di media sosial. Iya, Benar benar. banget. Membangun branding ya Kak. Iya, kita kita mending harus- kayak bangun hal positif aja deh gitu. Kalau pendapat aku sih kita nggak perlu terlalu banyak oversharing di sosial Itu media. benar, itu benar banget. Karena kita nggak harus tahu. bisa memilih mana hal yang bisa kita ceritain, mana yang enggak sih Kak. Karena kita nggak tahu kedepannya kalau ada orang yang nggak suka sama kita itu bakal Iya, itu bisa Iya bakal nyebarin ya ya, balik Kak. aib kita nanti kan, konflik ya baru konflik kita baru. ya. benar. Bakal jadi jejak digital. Iya, Iya. kan benar banget. Itu balik lagi ke jejak digital lagi. Oke. Kalau misalnya kita lihat nih dari kasus-kasus sekarang, kalian tuh ada nggak sih kepikiran sebenarnya kalian tuh bisa ngapain gitu loh? Maksudnya kalian ada edukasi kah, solusi kah? Biar misalnya kalian membuat konten dengan isinya edukasi tentang gimana sih cara berkomunikasi yang baik di Di era digital media sekarang. digital. Iya, benar. Ada nggak kepikiran untuk melakukan itu? Gimana ya? Melakukan edukasi itu kan sebenarnya kenali diri sendiri dulu kan iya, Kak, ya. benar. Kan kita juga yang bisa mengendalikan diri kita salah satunya, kayak kalau membuat konten edukasi itu juga sering ya influencer-influencer benar. gitu kan. Nah, oke. Mungkin kalau pendapat dari aku sih kita bisa untuk belajar gimana kontrol emosional sih Oh Kak. iya benar. Balik lagi ke biar kita nggak salah apa yang kita upload dan kita ucapkan di sosial media. Iya. Takutnya kan juga kalau misalnya kita salah upload, salah komentar, kita ada sakit hati. Padahal kita nggak merujuk ke orang-orang yang itu yang bikin sakit hati kan. Itu kan kesenangan diri kita sendiri ya harusnya. Tapi orang-orang bisa bikin sakit hati gitu ke orang-orang. Jadi kayak harus pikir lagi gitu. Itu Jadi jangan terlalu terpengaruh akan komentar negatif. Oh, iya, itu benar, itu banyak banget Sekarang sih. kan orang-orang mudah terhasut gitu Iya. ya. Kalian sadar nggak sih teman-teman, kalau misalnya suatu konflik itu menjadi viral karena dari komentar yang paling banyak viewersnya. Iya, itu benar kan. banget. Itu yang Biasanya aku ya juga kalau sih, Kak. misalnya salah satu content creator yang dijudge gitu kan, Mhm. kayak itu biasa kan ada yang langsung down gitu kan, kita nggak tahu ya. iya. Kita tuh biasanya kayak beberapa hari nggak buat Iya, nggak buat konten lagi kan karena hujatan netizen itu kan. Iya. Berarti dampaknya tuh bener-bener bisa nyata Iya, ya. Iya, nyata banget sih, Kak. Bukan untuk audiens sendiri, tapi juga untuk konten Konten kreator kreator itu Iya, sendiri. walaupun kayak udah tenggelam gitu masalahnya, Iya. nanti kalau misalkan dia Bakal muncul diungkit lagi, lagi ya. muncul lagi bakal diungkit lagi. Itu makanya kita Lebih harus jeli hati-hati. dalam memilih Iya, konten gitu kan. dan kita juga jangan gampang terpengaruh. Iya. komentar. juga yang paling penting kita harus ini nggak sih utamakan literasi. Iya, Karena literasi. itu kalau minat literasi pasti kita mudah ke distract gitu ya, kayak Benar. mudah terpengaruh konflik ini konflik itu. Jadi ya paham. Telusuri data dan faktanya juga nggak sih Kak? Benar karena banyak banget Bener banget, sekarang guys. kesalahpahaman di media digital ya. Baik, mungkin dari diskusi kita tadi kita dapat menyimpulkan ya bahwa komunikasi digital yang baik memerlukan kesopanan, kehati-hatian, dan tanggung jawab, yaitu menjaga privasi orang lain dan privasi kita sendiri. Iya. Menurut teman-teman nih, sebenarnya tuh kita tuh bisa menggunakan media sosial tuh seperti apa sih biar efektif gitu? Menurut aku pribadi ya, kita bisa menggunakan media sosial itu ketika kita menguntungkan untuk orang lain gitu kan. Kayak gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Iya, benar itu banget. positif, ya harus Kayak sih gitu. kalau kayak gitu biar
Contohnya Ya, seperti lagi. apa tuh Kak kalau menggunakan sosial media dengan hal-hal yang positif? Jadi kayak kita untung dan orang itu untung ya. Kita misalkan buat konten yang mengedukasi gitu kan, kita Iya. untung kayak orang-orang bisa tahu nih, dan orang Orang lain juga bisa. kita juga bisa kayak akhirnya aku juga dibutuhkan Iya. orang-orang juga gitu untuk mengedukasi. Yang paling penting tuh sekarang tuh edukasi video-video yang ini gak sih Kak, kayak tentang pendidikan, Iya, itu Abang. bisa. politik, karena biasa kan sekarang kayak negara banyak. kita lagi ya. Itu oke banget sih. Kadang memang ada kayak cara untuk ke sini ke sini. Itu kan Iya. itu banyak manfaatnya banget kan. Apalagi orang-orang yang nggak tahu gitu. Iya. Jadi bisa tahu gara-gara salah satu konten creator gitu. Terus kalau misalnya ada konflik itu sebenarnya tuh kita harus ngecek dulu ya kebenarannya Iya, gitu. itu Jangan benar. sampai kita salah paham, kita langsung ngejudge gitu aja dan itu bisa berdampak bagi kita sendiri. Iya, benar gitu banget. ya. Oke. Dan yang paling penting itu menurut saya adalah menghormati orang lain. Iya, Iya. itu benar banget. Itu harus Itu banget salah satu ya. sama-sama. Ya, itu salah satu etika dalam komunikasi. Iya, benar. Itu salah satu etika dalam komunikasi. Oke, berhubung pembahasan yang kita udah bahas tadi udah banyak banget dan berhubung juga waktunya sudah habis nih. Iya, benar. Mungkin kita bakal ketemu lain waktu. Thank you for watching, guys. Bye.